beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 1 Januari 2014. Kerja dengan semangat untuk hidup yang berkualitas demi keluarga, bangsa dan untuk negara. Kerja yuk kerja bersama-sama agar hidup bisa mandiri demi kepastian dan masa depan di hari tua. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terbaik. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Malam hari ini kami akan membahas menuju BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk menyimak sebuah tayangan video yang berikut ini. PT Jam Sostek yang segera bertransformasi jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 terus menata diri menjadi BPJS kelas dunia. PT Jam Sostek menyelenggarakan program jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari ancaman penurunan ekonomi keluarga akibat kehilangan pekerjaan, kecelakaan saat bekerja, atau memasuki usia pensiun. Program jaminan sosial bagi pekerja saat ini bukan hanya kewajiban, tapi merupakan hak dan kebutuhan pekerja. Lantaran, para pekerja bukan hanya terlindungi masa depan keluarganya, tapi memperoleh banyak manfaat lain. Transformasi sendiri berarti menyiapkan, melakukan, serta mengelola perubahan bentuk, karakter, dan penampilan Jam Sostek yang memerlukan semangat dan energi. Proses transformasi atau perubahan dilakukan dengan memahami posisi dan kondisi Jam Sostek saat ini untuk menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional serta pelayanan di masa mendatang. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Menuju BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014, PT Jam Sostek saat ini telah membangun landasan yang kokoh dengan berbagai cara. Lalu bagaimana kesiapan PT Jam Sostek yang tidak lama lagi akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Untuk membahas tema episode pada malam hari ini, saya akan langsung mengundang tamu-tamu istimewa saya. Bapak Elvin G. Masashel selaku Direktur Utama PT Jam Sostek dan keenam para direksi dari PT Jam Sostek. Mari kita berikan sambutan. Pak Elvin, selamat malam para direksi dari PT Jam Sostek. Wah, malam, suatu kebanggaan kita berjumpa lagi di acara Jam Session malam hari ini. Pak Elvin, boleh diperkenalkan para direksinya? Ya, Alin, saya malamnya datang ke Jam Session bersama dengan rekan-rekan direksi, biar Alin kenal dan semua penonton di tanah air juga kenal. Di sebelah kanan saya ini Pak Amri Yusuf, Direktur SDM. Kemudian di sebelahnya adalah Pak Jeffrey Haryadi, Direktur Investasi. Lalu Pak Herdi Trisanto, Direktur Keuangan, Pak Agus Supriyadi, Direktur IT, kemudian Pak Junedi, Direktur Kepesertaan, dan yang dekat Alin itu Pak Ahmad Riyadi, Direktur Pelayanan. Ya, Pak Elvin, malam hari ini kita akan membahas temanya menuju BPJS Ketenagakerjaan. Langsung saja nih Pak ya dengan Pak Elvin, bagaimana sih kesiapan PT Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia? Kesiapannya udah sampai mana nih Pak? Dua kata aja, Lin, sangat siap. Sangat siap. Karena sekarang ini Jam Sostek sudah melakukan berbagai hal transformasi, sehingga kemudian 24 jam dari sekarang, nanti tanggal 1 Januari 2014, Jam Sostek akan berubah badan hukumnya menjadi badan hukum publik dan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kami punya cabang di seluruh Indonesia, kami punya sistem pelayanan lebih bagus, kami punya coverage yang lebih luas, dan lain sebagainya.
Ya, dan kalau bisa dijelaskan nih Pak, perbedaan signifikannya antara Jam Sostek sendiri dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini PT Jam Sostek Persero adalah satu BUMN, berbadan hukum PT. Nanti per tanggal 1 Januari 2014 itu akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan badan hukum publik. Itu hal yang sangat mendasar perbedaannya. Sedangkan program-programnya, sekarang ini kami punya 4 program, yaitu JHT, JKK, JKM, dan JPK. Nanti per tanggal 1 Januari tinggal 3 program di luar JPK yang akan kami serahkan kepada BPJS Kesehatan. Tapi nanti beroperasinya adalah per tanggal 1 Juli 2015, di mana kami punya 1 program baru, yaitu program jaminan pensiun. Baik. Itu bedanya, Alin. Itu beda signifikannya. Kalau gitu saya lanjutkan perbincangan langsung menuju Silakan. ke Bapak Amri Yusuf. Kita tahu Pak, kalau kesuksesan ini pasti didukung oleh sumber daya manusianya. Itu menjadi kunci elemen penting. Kesiapan SDM dari Jam Sostek sendiri ini bagaimana mendukung visi BPJS bertaraf dunia ini? SDM Jam Sostek saat ini sangat siap dan antusias menyambut proses transformasi ini. Secara mental mereka sudah cukup berpengalaman. Kemudian kami juga sudah menyiapkan berbagai macam program untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan kompetensi mereka agar bisa menyongsong visi baru Jam Sostek menjadi world class company. Prinsip apa nih Pak yang diterapkan kepada para karyawannya agar bisa mendukung visi ini? Ya, di Jam Sostek saat ini kami punya values, kami punya etos kerja. Values kami itu adalah IPTIK, singkatan dari iman, profesional, teladan, integritas, dan kerjasama. Kemudian etos kerjanya itu teamwork, open mind, passion, action, dan sense. Kami ingin menjadikan IPTIK dan Topaz ini menjadi paradigma karyawan dalam bekerja dan merespon perubahan. Dan kami ingin menjadikan budaya korporasi ini sebagai landasan agar kami bisa bertumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Jadi memang prinsip ini harus dipegang teguh oleh seluruh karyawannya Pak ya. Kalau boleh tahu jumlah karyawan dari PT Jam Sostek ini sekarang ada berapa banyak sih Pak? Saat ini yang permanent employee itu 3.200 dan kemarin kami baru saja menerima 400 karyawan baru. Jumlah ini akan kami terus sesuaikan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasi dan kebutuhan akan pelayanan. Kira-kira dengan jumlah segini cukup nggak Pak untuk melayani kebutuhan nanti menjadi BPJS? Saat ini masih cukup dan kami akan terus melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika perusahaan. Baik, jadi akan terus berkembang ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan berbincang kepada Bapak Jeffy Haryadi selaku Direktur dari Investasi. Dari sisi investasi sendiri, kira-kira apa yang akan dilakukan dalam rangka menuju BPJS kelas dunia? Tapi sebelum Bapak jawab, saya yakin jawabannya cukup panjang, saya harus break dulu sejenak ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh Semua senang, senang semua. Senang, senang, senang semua. Apapun terjadi, Apapun yang terjadi, semua lebih senang di Rejeki BNI Plus 2013. Menangkan hadiah langsung. Toyota Avanza. Emas 24 karat. Dan pilih sendiri rezeki impiannya. Tingkatkan saldo dan transaksi BNI Plus, Gria, dan kartu kredit. BNI memberi lebih. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session pemirsa, dan malam hari ini kami membahas
menuju BPJS Ketenagakerjaan. Baik, saya akan melanjutkan kembali kepada Bapak Jeffrey. Pertanyaannya dari sisi investasi, apa yang dilakukan dalam rangka persiapan menuju BPJS Ketenagakerjaan? PT Jam Sostek saat ini kami memiliki prinsip investasi, pengelolaan investasi dengan prudent dan sustainability dalam growth, return, dan dananya. Di dalam pengelolaan dan investasi saat ini kami memilih portofolio yang sangat secure, yang bisa memberikan hasil yang optimal. Ke depan, setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kualitas itu akan kami tingkatkan. Kriteria-kriteria yang saat ini berlaku akan kami tingkatkan satu level sehingga tingkat keamanan, kehati-hatian bisa lebih ditingkatkan. Yang pada akhirnya bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan pekerja dalam bekerja. Karena dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan nantinya jauh lebih aman dan lebih baik. Kalau berbicara dari pola investasinya sendiri, ada yang berubah nggak Pak? Pola investasinya saya kira kalau instrumen investasinya kurang lebih sama. Ya. Hanya pengelolaannya saja kami menggunakan strategi asset allocation namanya. Untuk menyusun satu komposisi aset investasi yang dapat memberikan hasil investasi yang optimal, tumbuh berkelanjutan dan memenuhi aspek kehati-hatian. Mungkin boleh diceritakan lebih dikit lagi Pak, mengenai upaya strategi untuk memaksimalkan hasil investasi tersebut sehingga bisa memberikan keuntungan yang maksimal untuk pesertanya. Tentunya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa agar para pekerja di seluruh Indonesia ini bisa bekerja dengan tenang. Betul. Pokoknya nggak usah berpikir macam-macam lah. Uang itu akan aman karena PT Jam Sostek pada saat menjadi BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan memberikan apa yang kami sebut dengan total benefit. Jadi benefit yang selama ini diterima hanya dalam bentuk finansial, dalam bentuk pembayaran bunga JHT, dalam bentuk penggantian biaya berobat dan lain sebagainya, nantinya akan jadi total benefit. Peserta akan mendapatkan akses ke pemilikan rumah lebih murah daripada dia tidak menjadi peserta. Akses untuk mendapatkan sembako yang lebih murah. Akses untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih murah. Dan benefit-benefit lain yang akan kami kembangkan di kemudian hari sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan nantinya merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya pada saat mengalami risiko bekerja. Iya. Tidak harus mengalami resiko, tapi saat kita sehat pun bisa menikmati manfaatnya. Begitu yang akan dinikmati. Terima kasih Pak Jeffrey untuk bincang-bincangnya. Saya akan melanjutkan kepada Pak Herdi Trisanto selaku Direktur Keuangan. Dari sisi Direktorat Keuangan nih Pak, apa yang menjadi peran penting dalam menyukseskan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Dalam rangka menjadi BPJS Ketenagakerjaan, saya kira Direktorat Keuangan mempunyai pekerjaan yang cukup besar, cukup penting. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kami harus memisahkan aset. Yang pertama, aset yang akan kita serahkan ke BPJS Kesehatan, yaitu dalam bentuk JPK. JPK ini nanti programnya akan diserahkan ke BPJS Kesehatan yang merupakan kelanjutan daripada PT Askes. Nah, kemudian juga selain itu, kami juga harus memisahkan aset, mana aset yang menjadi hak daripada dana jaminan sosialnya dan mana yang buat lembaganya. Nah, itu harus kita pisahkan. Kalau sekarang kami hanya membuat satu laporan saja untuk secara keseluruhan, baik programnya maupun lembaganya. Nah, ke depan kami harus pisahkan. Jadi ke depan itu ada 4 program, yaitu jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun. Dan yang kelima adalah BPJS sendiri. Nah, kami harus membuat 5 laporan ke depan. Nah, tentu sejalan dengan itu, kita juga harus menyusun pedoman akuntansinya. Nah, ini rangkaian pekerjaan yang menurut hemat saya di Direktorat Keuangan merupakan pekerjaan yang cukup besar. PR-nya lumayan banyak nih Pak. Lumayan banyak PR, tapi insya Allah bisa selesai. Lalu strateginya gimana Pak, biar bisa memaksimalkan kinerja dari keuangan sendiri? Saya kira ada 2 hal. Yang pertama adalah kontrol biaya. Di kontrol biaya ini adalah bagaimana setiap sen yang dikeluarkan itu harus jelas pemanfaatannya. Baik buat peserta maupun buat perusahaan. Dan yang kedua, bahwa setiap biaya yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk meningkatkan kinerja keuangan ini, kita Jam Sostek harus melakukan kerjasama dengan perbankan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya adalah tidak ada lagi pengeluaran maupun pemasukan dalam bentuk cash. Nah, ini juga maksudnya adalah untuk sedemikian rupa sehingga tidak terjadi fraud, untuk diminimalisir. Saya kira itu strateginya ke depan. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Agus Supriyadi.
selaku Direktur Perencanaan Pengembangan dan juga Informasi. Dari sisi perencanaan pengembangan sendiri, sekarang bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan untuk menuju BPJS berkelas dunia, Pak? Ya, kita tentu dengan target yang baru, sasaran yang baru, tahun 2017 kan kita ingin mencapai 37 juta peserta, itu artinya 60% coverage pekerja di Indonesia. Kita melakukan beberapa shifting, organisasinya tadinya yang produk centric menjadi customer centric, yang tadinya kita peserta melihat produk ini compulsory produk ya menjadi need driven produk, dan ke depan yang tadinya kita mengutamakan law enforcement kita menjadi dengan cara relationship approach mungkin kita dulukan gitu Pak. Itu dari sisi perencanaan dan pengembangan. Kalau dari sisi informasinya sendiri gimana, Pak? Ya, dari sisi IT itu tantangannya tentunya adalah ke depan ada peserta adalah lebih mudah untuk akses kepada BPJS. Jadi peserta akan dari Sabang sampai Merauke itu bisa akses ke sarana yang fisik sifatnya dari cabang kantor cabang kita, kemudian lewat ATM, lewat channel-channel atau kantor-kantor yang kita integrasikan dengan jaring perbankan, kemudian dengan pelayanan-pelayanan publik dan sebagainya. Tapi juga channel-channel yang sifatnya elektronis atau yang bisa non-physical present, misalnya lewat website, lewat SMS, ya, lewat yang internet based. Maka nanti kita sedang kembangkan untuk yang mobile application. Kita juga nanti tahun setelah BPJS, kartu peserta kita juga akan kita rubah. Yang sekarang hanya sebuah plastik card atau show card, nanti akan menjadi smart card yang multi-purpose card. Jadi tidak hanya untuk authentication, otorisasi kartu itu, tapi kartu itu juga bisa untuk akses terhadap benefit, akses terhadap jenis-jenis pelayanan-pelayanan baru gitu dengan berbagai channel yang akan dibentuk nantinya gitu. Jadi banyak sekali ya Pak ya. Lebih mudah, lebih dekat lagi lebih kepada mudah, lebih dekat, lebih pesertanya. Kalau dari investasinya sendiri pasti ini cukup besar dong Pak untuk menunjang teknologi informasi yang standarnya BPJS kelas dunia. Ya, artinya memang kalau untuk membangun infrastruktur saya kira wajar ya, karena kita juga nanti akan dirancang sentralisasi gitu ya, di superstar seluruh Indonesia supaya menjamin portabilitas itu akan pusat informasi akan dipusatkan di Jakarta tentunya. Kita juga punya data center untuk yang menghandle kalau ada problem misalnya DRC dan sebagainya kita mesti akan bangun ya. Tapi tentu strategi kita tentu tidak hanya semua membangun sendiri, tapi juga dengan collaboration dengan berbagai industri. Itu memungkinkan kita bisa membuka, mengembangkan saluran pelayanan-pelayanan itu dengan berbagai cara. Saya kira tidak harus semua inspirasi sendiri. Lebih maksimal jadi Pak hasilnya. Nah, perbedaannya Pak IT saat jam sostek dengan nanti BPJS berkelas dunia ini seperti apa? Ya, kalau sekarang mungkin ada beberapa yang terkait dengan pelayanan administrasi terutama ya, itu banyak yang masih paper based. Mungkin nanti ke depan ya kita semua diusahakan untuk berbasis elektronik, berbasis IT. Terima kasih Bapak Agus untuk penjelasannya. Dan sekarang saya lanjutkan untuk Bapak Junaidi selaku Direktur Kepesertaan. Dari segi kepesertaan sendiri apa yang akan dilakukan Pak untuk menuju BPJS bertaraf dunia ini? Baik, bahwa tenaga kerja di Indonesia itu cukup banyak. Betul. Hampir 127 juta tenaga kerja, di mana tugas kami BPJS Ketenagakerjaan kita harus mengcover mereka semua. Oleh karena itu saya pikir bahwa tugas besar dari BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan effort yang cukup luar biasa. Kita harus meningkatkan secara masif karena gap kita yang sekarang itu masih cukup besar. Oke. Dan siapa saja nanti yang bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Itulah. Jadi tenaga kerja di Indonesia itu kan tidak hanya sektor formal. Betul. Banyak masyarakat kita yang bekerja demi kehidupan dirinya dan keluarganya di sektor informal juga. Justru itu yang lebih besar. Oleh karena itu kita akan mengcover seluruhnya, baik sektor formal maupun informal. Strateginya gimana nih Pak, supaya para pekerja informal itu bisa atau mau menjadi peserta? Tentu saja tadi teman-teman sudah menjelaskan semua, ada kemudahan di dalam aksesnya, ada kemudahan di dalam registrasinya, kemudahan di dalam pembayaran iuran. Kemudahan-kemudahan itu akan menjadi tools untuk kita eskalasi dan kita edukasikan kepada masyarakat bahwa ini penting bagi mereka. Jadi kita terus akan secara masif edukasi mereka
bahwa ini adalah suatu program yang betul-betul bermanfaat bagi dirinya. Ada strategi khusus nggak nih Pak? Misalnya let's say pedagang bakso gitu. Gimana pendekatannya ke mereka supaya mereka tertarik dan akhirnya otomatis menjadi para peserta? Tentu saja kita akan coba akses mereka. Ya. Mudahkan mereka untuk mengaksesnya ke Jam Sostek. Kita jelaskan kepada mereka inilah pentingnya Jam Sostek. Jaminan sosial tenaga kerja di mana kalau dia mendapatkan resiko keluarganya akan terjamin. Kalau mendapatkan kecelakaan dia akan dipastikan dirawat di rumah sakit. Seperti kita edukasi terus-menerus. Sehingga dengan demikian ada penyadaran daripada dirinya mereka untuk dengan sendirinya akan mendaftarkan. Jadi kita akan berusaha mengaktifkan mereka yang tadinya pasif dengan program ini menjadi aktif mencari Jam Sostek seperti itu. Oke, terima kasih Pak Junedi untuk jawabannya dan Bapak nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Kita sedang diserbu dengan undian tabungan Batara Home Bastis dari Bank BTN. Tabungan berhadiah rumah mewah, Pak. Tabung di tabungan Batara dan Batara Prima bisa dapat hadiah rumah mewah, mobil, motor, emas, dan hadiah lain senilai miliaran rupiah. Buruan, Pak. Buka tabungan di BTN sekarang. Biar dapat hadiah rumah yang spektakuler, fantastis, dan home bastis. Tabungan Batara dari Bank Tabungan Negara. Kebutuhan di masa depan memerlukan persiapan finansial yang cukup. Investasi pada reksadana dapat menjadi solusinya. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal. Melalui reksadana, kita bisa berinvestasi dengan lebih mudah, terjangkau, dan diatur oleh undang-undang. Investasikan masa depan Anda sekarang bersama Mandiri Investasi. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern, berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 1 Januari 2014. Jam Session. TV kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session. Malam hari ini kami membahas menuju BPJS Ketenagakerjaan. Dan sekarang waktunya saya melanjutkan perbincangan bersama Bapak Ahmad Riyadi selaku Direktur Pelayanan. Pak, dari sisi pelayanan, inovasi apa yang sudah atau akan dilakukan dalam menuju BPJS Ketenagakerjaan taraf dunia ini? Salah satu yang akan kita lakukan adalah dalam melakukan pelayanan yang terbaik adalah dengan berorientasi kepada pelanggan. Kita lebih menekankan orientasi kepada pelanggan dengan cara kita sudah membangun service blueprint, cetak biru pelayanan. Diharapkan dengan ada cetak biru pelayanan ini, adanya keseragaman pelayanan di seluruh kantor cabang Jam Sostek di Indonesia ini. Sehingga nanti pelayanan kita jauh akan lebih modern, jauh akan lebih bersahabat dan juga pensi. Dan sebenarnya kalau bicara realitanya saat ini mungkin banyak kita tahu bahwa masih banyak yang susah untuk mengajukan klaimnya gitu ya Pak ya. Nanti kira-kira akan seperti itu atau akan berubah? Salah satu yang kita kembangkan adalah dengan membuka jaringan pelayanan yang mudah diakses. Kita sudah mengembangkan kontak center, di mana kontak center ini nanti akan ada call center, akan ada website, akan ada Twitter, dan juga kita sudah bekerjasama dengan pihak perbankan membuka JSPO, Jaringan Service Point Office, Jam Sostek Service Point Office. Ya. Yang tujuannya adalah ini untuk lebih memudahkan peserta kita untuk misalnya contoh
dia ingin mendapatkan informasi tentang pelayanan. Dan juga kalau dia ingin mengklaim, bisa langsung di JSPO tersebut. Termasuk juga tadi kita kembangkan Twitter, juga call center. Tujuannya supaya mereka tahu bagaimana cara mendapatkan penjelasan tentang jam sostek, tentang pelayanan, dan juga bagaimana cara mengajukan klaim. Kendala selama ini kan kesulitan itu kadang-kadang peserta kita datang ke kantor jam sostek, mereka belum tahu. Contoh misalnya mengambil JHT, apa saja syarat-syaratnya. Nah, nanti dengan adanya call center ini, sebelum mereka datang ke jam sostek, sudah disiapkan ya Pak? Sudah disiapkan apa syarat-syaratnya, sehingga tidak lagi sulit mereka untuk ke jam sostek. Jadi memang pasti untuk lebih mudah kepada para pesertanya. Terima kasih Pak Ahmad Riyadi untuk jawabannya. Pak Elvin, kembali ke Pak Elvin nih Pak. Butuh waktu berapa lama PT Jam Sostek menjadi BPJS bertaraf dunia? Dari malam hari ini, 27 jam lagi akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan seperti yang Alin dengar dari rekan-rekan saya, bahwa PT Jam Sostek Persero sangat siap untuk segera menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan kami sudah punya visi sebagai BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan. Dan Alin tadi sudah mendengar, setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pasti pesertanya bisa mendaftar lebih mudah. Manfaatnya akan lebih bagus. Aksesnya ada di mana-mana. IT-nya lebih modern. Manfaatnya lebih banyak, dan lebih dari itu, kami juga mencanangkan BPJS Ketenagakerjaan adalah jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Luar biasa. Kalau gitu sekali lagi selamat dari Jam Sostek dan juga nanti menuju BPJS Ketenagakerjaan. Baik Pak Elvin, sebelum kami tutup acara malam hari ini, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya kuis dan pertanyaannya mudah saja untuk malam hari ini. Pada tanggal berapa PT Jam Sostek resmi bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session, dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai totalnya 2 juta rupiah. Pemirsa, untuk mewujudkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS berkelas dunia di Indonesia, butuh perencanaan matang dan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang BPJS. Kini PT Jam Sostek telah siap memasuki era baru, yaitu BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia. Dan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, semoga apa yang kami diskusikan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Elvin Gimasasya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para direksi dari PT Jam Sostek. Sukses terus dan kita dukung menuju BPJS bertaraf dunia. Salam Jam Session. Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014.
miliki.